Secara anatomis, tulang humerus dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas humerus, corpus humerus atau badan humerus. Bagian bawah humerus, persendian, kepala bonggol humerus atau caput humeri. Pada bagian siku terdapat persendian dengan ulna sehingga memungkinkan gerak fleksi dan ekstensi. Perlekatan otot, terdapat banyak otot yang melekat pada humerus. Terdapat pula otot pada lengan bawah yang melekati humerus seperti otot pronator teres dan otot fleksor dengan ekstensor lengan bawah. Fraktur humerus proksimal adalah patah tulang di bagian atas humerus dekat bahu. Sebagian besar fraktur humerus proksimal dapat diobati tanpa pembedahan karena ujung yang patah biasanya tidak bergeser dari tempatnya. Orang dewasa atau muda tanpa faktor risiko biasanya membutuhkan trauma yang signifikan, seperti saat terjadi tabrakan kendaraan bermotor. Orang dewasa yang lebih tua lebih sering mengalami patah tulang humerus proksimal setelah jatuh dari ketinggian berdiri. Pengobatan fraktur humerus proksimal dapat dilakukan dengan bedah maupun dengan non-bedah. Sebagian besar fraktur humerus proksimal stabil dapat diobati tanpa operasi. Perawatan non-operatif atau non-bedah terdiri dari imobilisasi bahu dengan gendongan, tindak lanjut yang ketat, dan rongsen mingguan direkomendasikan untuk memastikan bahwa patah tulang sembuh dan mempertahankan kesejajaran dengan baik. Selain itu, latihan rentang gerak pasif untuk bahu bisa dilakukan saat nyeri sudah mereda. Ini dapat dilakukan dengan bantuan ahli terapi fisik. Jika diindikasi dengan tepat, pilihan perawatan non-bedah untuk patah tulang humerus proksimal memiliki hasil yang baik dalam penyembuhan maupun pemulihan fungsi lengan. Jika kondisi tulang yang patah tidak stabil atau cukup parah, misalnya hancur, patah menjadi beberapa bagian, atau patahan tulang menembus kulit, dokter ortopedi akan menyarankan operasi. Pada prosedur ini, patahan tulang akan disambung menggunakan pen atau pelat khusus. Pilihan bedah untuk fraktur humerus proksimal yang tidak stabil meliputi: yang pertama, reduksi tertutup dengan CRPP. Yang kedua, fiksasi batang intermedula. Yang ketiga, antroplasti bahu. Yang keempat, antroplasti bahu terbalik. Dan yang kelima, yaitu reduksi terbuka dengan fiksasi internal atau ORIF, seperti yang ada di video ini. Open Reduction Internal Fixation atau ORIF adalah operasi untuk memperbaiki tulang yang patah parah. Ini hanya digunakan untuk tulang yang serius, yang tidak dapat diobati dengan gips atau belat. Cedera ini biasanya patah tulang yang bergeser, tidak stabil, atau yang melibatkan sendi. Reduksi terbuka berarti seorang ahli bedah membuat sayatan untuk menyelaraskan kembali tulang. Fiksasi internal berarti tulang disatukan dengan perangkat keras seperti peniti logam, palet, batang, atau skrup. Setelah tulang sembuh, perangkat keras ini tidak dilepaskan. Ketika sudah menjalani operasi, biasanya dokter akan menyarankan pasien menjalani beberapa latihan dengan program terapi fisik untuk mencegah kekakuan sendi dan kembali melatih kekuatan otot. Program terapi fisik dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan dokter. Terapi fisik dapat membantu pasien terlibat dalam aktivitas fungsional untuk membantu meningkatkan cara bahu dan lengan bergerak sehingga cedera tidak membatasi aktivitas normal.